Halo guys, kembali lagi bersama Film Cepat Channel. Berbeda dengan sebelumnya, kali ini saya mau membahas film fiksi ilmiah yang disutradarai oleh Doug Liman. Dirilis pada tahun 2014, film yang berjudul Edge of Tomorrow berkisah tentang seorang perwira Amerika Serikat bernama Mayor William Cates, seorang perwira penakut dan lemah yang bertugas di bagian hubungan media pada United Defense Force, sebuah aliansi militer global untuk memerangi alien menginvasi bumi. Alien yang disebut Mimix tiba di Jerman melalui asteroid dan dengan cepat menaklukkan sebagian besar benua Eropa. Pada tahun 2020, United Defense Force atau UDF akhirnya meraih kemenangan atas Mimix di Verdun menggunakan Maxsuit atau baju perang yang baru dikembangkan. Di Inggris, UDF merencanakan invasi besar ke Prancis. Jenderal Brigham memerintahkan Mayor Amerika Serikat William Cates untuk meliputnya. Cates yang penakut dan tidak mempunyai pengalaman bertempur menolak perintah Jenderal Brigham. Ia malah mengancam akan mengkambing hitamkan Brigham atas kematian orang-orang yang ikut bergabung ke dalam pasukan angkatan bersenjata Brigham. General, how hard do you think it would be for me to convince people to blame you? Are you blackmailing me, Major? General would prefer to avoid that. Jenderal Brigham marah dan memerintahkan untuk menangkap Cates. Para prajurit menyetrum Cates hingga pingsan dan dikirim ke Bandara Heathrow yang menjadi pangkalan militer. Cates pun terbangun dari pingsannya. Ia ditendang oleh seorang sersan. Cates protes dan mengatakan bahwa ia adalah seorang perwira. Namun, datanglah sersan kepala yang tidak mempedulikan perkataannya dan mengatakan bahwa Cates sekarang berpangkat prajurit karena dianggap telah desersi dari angkatan bersenjata. Cates selalu dibawa ke barak dan bertemu dengan para anggota J-Squad yang mengejeknya. Cates pun terpaksa bergabung dengan J-Squad dan ikut untuk bertempur pada keesokan harinya di Prancis dengan mengenakan perlengkapan dan baju perang semi-robot, di mana Cates sama sekali belum menguasainya. Lance, why do I dislike it? It entertains the notion that our fate is in hands other than our own. Through readiness and discipline, we are masters of our fate. I'm making you all personally responsible for his deliverance. Tomorrow morning, you will be baptized. Seluruh pasukan menaiki pesawat menuju Prancis, lalu mereka dijatuhkan ke medan pertempuran. Pendaratan di Prancis merupakan kegagalan besar. Farel melihat para pasukan terbunuh dengan cepat, yang termasuk seorang pahlawan wanita yang dikenalnya bernama Sersan Rita Frataski. Namun sesaat sebelum terbunuh, Cates menggunakan ranjau Claymore untuk membunuh Mimik Alpha yang sangat besar. Tiba-tiba, Cates tersentak bangun dan mendapati dirinya kembali ke Heathrow. Bingung dan berusaha mengingat kembali kejadian di pagi hari sebelumnya, di mana ia mengetahui kalau dirinya telah mati. Ia berusaha untuk memberitahu Farel tentang apa yang dialaminya, namun diabaikan. This J-Squad, yes? This is J Squad, yes. Not that I should know that, but okay. Your name is Nance. You're Bibble. Ford. Skinner. Griff. But there's a card game under the bed. Thanks a lot, asshole. And you're gonna make me eat those cards. Am I right? Akhirnya, ia pun mengulangi lingkaran kematian di pantai dan bangun lagi di pangkalan Heathrow. Setelah beberapa kali repetisi kejadian hingga kematiannya, Cates mulai hafal segala kejadian yang terjadi pada hari itu dan juga hafal pergerakan musuh. Beberapa kali Cates berhasil menyelamatkan nyawa Sersan Rita Frataski yang akhirnya menyadari bahwa Cates dapat memutar waktu. Ia pun memerintahkan Cates untuk menemukannya saat ia bangun. Dan saat Cates bangkit kembali, ia berusaha menemui Frataski. Saat sedang latihan fisik, ia mencoba menyelinap melalui kolong truk yang sedang jalan, namun ia malah terlindas dan mati. Setelah bangkit kembali, ia melakukannya lagi hingga berhasil menemui Frataski yang membawanya ke Dr. Carter, seorang ahli biologi mimik. Yes? Who said you could talk to me? You said to find you when I wake up. Come with me. Now. Dr. Carter menjelaskan
bahwa mimik adalah superorganisme di mana Omega mengontrol otak besar, sedangkan Alpha berperilaku sebagai ganglia atau mimik yang dikontrol oleh Omega. Jika Alpha dihentikan, Omega dapat mengatur ulang hari lagi dan menyesuaikan taktiknya sampai pertempuran dimenangkan. Cage yang secara tidak sengaja terpapar darah Alpha saat ia meledakkan Alpha di pertempuran pertama, sehingga Cage mempunyai kemampuan mereka untuk mengatur ulang waktu. Vrataski memiliki kemampuan ini di Verdun, menggunakannya untuk memenangkan pertempuran sebelum dia terluka dan menerima transfusi darah, dan saat itu juga Vrataski kehilangan kekuatannya. Melalui lebih banyak loop, Vrataski melatih Cage untuk unggul dalam pertempuran. Dengan setiap putaran, Cage menjadi semakin terampil dalam pertempuran, meskipun kadang harus mati dan mengulang kembali. Setiap Cage bangkit dari kematiannya, ia berusaha untuk menemui Vrataski untuk latihan dan merencanakan langkah mereka agar terhindar dari kematian. You don't have time to think. You have to know how to kill them. Okay, do it. Again. Again. Just wait. I think I'm okay. Setelah mendapat visi mengenai keberadaan Omega di sebuah bendungan di Jerman, ia menghabiskan banyak putaran kematian untuk mencari cara melarikan diri dari invasi dan mencapai bendungan. Setelah mencapai titik di mana Vrataski terbunuh, Cage tidak peduli lagi. Ia terbang ke bendungan sendirian untuk mencari Omega. Di sini ia sebenarnya dijebak oleh Omega. Omega tidak ada di sana, dan dia disergap oleh mimik Alpha yang mencoba merampas kemampuan Cage untuk mengatur ulang waktu dengan mengambil darah Cage. Tetapi Cage dengan sengaja menenggelamkan dirinya untuk memutar waktu kembali. We have to find the keys to the helicopter. I'm sure they're around here somewhere. Start that engine, you die. Yes? I got something on my face, soldier. Sorry to disturb you, Sergeant. Setelah bangkit kembali, Cage dan Vrataski menyusup ke Kementerian Pertahanan, di mana Cage meyakinkan Brigham untuk memberinya perangkat prototipe Carter yang dapat menemukan Omega. Dalam adegan berikutnya saat kejar-kejaran mobil dengan para tentara dari kementerian, Cage mendapatkan penglihatan bahwa Omega berada di bawah piramida Louvre di Paris. Namun sayang, Cage ditangkap dan terluka parah. Terbangun di rumah sakit dan menyadari bahwa dia telah diberi transfusi darah dan telah kehilangan kemampuannya untuk mengulang waktu. Vrataski membebaskan Cage dan mereka meyakinkan J-Squad untuk membantu menghancurkan Omega sebelum invasi dimulai. Sorry, Cage. No, wait. I'm out. I can't reset the day anymore. Farrell almost strung us up by a bollocks for losing track of you. He knows everything about all of us. Bullshit. Come on, why would we follow him into combat? I expect you to follow her. Mereka terbang ke Paris, di mana para prajurit mengorbankan diri mereka dalam pertempuran dengan para mimik agar Cage dan Vrataski dapat mencapai Louvre. Ketika Alpha membunuh Vrataski dan melukai Cage, di saat itu dia berhasil menjatuhkan sabuk granat yang menghancurkan Omega, membunuh Alpha dan para mimik. Saat Cage karat, dia kembali terpapar oleh darah Alpha dan Omega, sehingga membuatnya mengalami pengulangan dan terbangun 2 hari sebelumnya dalam perjalanan ke pertemuannya dengan Jenderal Brigham sebelum invasi UDF ke Prancis.
Dia terbangun dalam sejarah alternatif, di mana Mimik lemah dan tidak berdaya, karena Omega yang sangat kuat sudah tidak ada lagi. Cage menonton berita tentang adanya gelombang energi besar yang berada di Paris. Juga akhirnya, pasukan tentara serta umat manusia mendapat kemenangan dengan mudah. Selanjutnya di pangkalan Heathrow, dia melihat bahwa semua J-Squad masih hidup, bersiap untuk invasi yang jauh lebih mudah. Cage kemudian menemui Frataski yang tidak mengenalinya, dan menyapanya sedingin yang dia lakukan di loop sebelumnya. Dan film pun berakhir. Yes? What do you want?